Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPS hari ini adalah tentang letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat diharapkan menunjukkan letak astronomis Indonesia, menjelaskan pengaruh letak astronomis Indonesia, menunjukkan letak geografis Indonesia, menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia, dan menemukan batas-batas wilayah Indonesia. Letak Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat yang lain. Ya, dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Bagaimana letak wilayah Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Dan seberapa luas wilayah Indonesia? Untuk bisa menjawab itu, mari kita pelajari tentang letak Indonesia berikut ini beserta keuntungannya. Ya, berikut letak negara Indonesia. Yang pertama, letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Akan kita pelajari satu persatu tentang pengertian berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kita bisa lihat di sini. Dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua belahan utara dan belahan selatan. Garis lintang biasa digunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang disebut iklim matahari. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bumi dibagi menjadi 180 derajat garis bujur timur dan 180 derajat garis bujur barat. Perhitungannya garis bujur itu 0 derajat dimulai dari kota Greenwich di London. Ya, kita bisa lihat 0 derajat itu adalah di sini. Garis bujur biasanya digunakan untuk menentukan waktu suatu daerah. Lantas, lanjutkan. Adapun letak lintang dan letak bujur Indonesia yaitu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Pengaruh garis lintang dan pengaruh garis bujur. Indonesia memiliki iklim yang tropis ya. Adapun ciri-ciri iklim tropis itu adalah yang pertama curah hujan tinggi, yang kedua memiliki 2 musim penghujan dan kemarau, yang ketiga memiliki hujan tropis yang luas, yang keempat menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang keenam, terakhir banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Adapun pengaruh garis bujur.
Pengaruh garis bujur itu menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, yang kedua, waktu Indonesia Tengah, yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Adapun waktu Indonesia Barat wilayahnya meliputi Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Adapun waktu Indonesia bagian tengah wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Adapun waktu Indonesia Timur meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Setelah kita mempelajari tentang pengaruh, kita mempelajari tentang keuntungan dan kerugian dari letak astronomis Indonesia. Yang pertama, keuntungannya dari letak astronomis adalah memiliki banyak hutan tropis yang sangat luas, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan, memiliki banyak tempat wisata, memiliki sektor pariwisata untuk menambah devisa negara, dan yang terakhir adalah memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain keuntungan, ada kerugian dari letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia mengalami temperatur atau suhu panas yang ekstrim. Terjadi hujan lebat dan angin topan, terjadi pelapukan batuan secara cepat, kelembaban tinggi menyebabkan pemanasan global, dan terjadi perbedaan waktu. Setelah mempelajari letak astronomis, selanjutnya kita akan mempelajari letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Benua Asia terletak di utara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Nah, adapun keadaan letak geografis Indonesia, Indonesia memiliki perbatasan atau batas wilayah dengan 10 negara tetangga, ya baik berupa darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas laut dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Selain itu, batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, barat, timur, selatan, dan utara. Sebelah utara, kita perhatikan peta berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letaknya di sini.
setelah kita mempelajari tentang letak geografis, ada baiknya kita mempelajari tentang luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan adalah 3.257.483 km persegi. Sedangkan untuk wilayah daratan itu lebih kecil atau lebih luasnya adalah wilayah lautan, atau perhitungannya adalah 2/3 dari wilayah daratan. Jadi luas lautan Indonesia lebih besar dari wilayah daratan. Adapun kita pelajari tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Memiliki iklim laut karena negara kepulauan. Yang ketiga, memiliki hubungan politik dengan negara tetangga. Yang keempat, memiliki asimilasi dan akulturasi aspek sosial budaya. Asimilasi itu adalah pembauran dari kebudayaan, sedangkan akulturasi itu sendiri pengertiannya adalah kebudayaan. Lanjut, keempatnya memiliki keanekaragaman alam hayati yang bervariasi. Maksudnya adalah memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang bervariasi. Setelah yang terakhir adalah memiliki kekayaan sumber daya tambang. Adapun keuntungan dan kerugian akibat letak geografis Indonesia. Ya, karena Indonesia berada posisi silang, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Ya, seperti kita lihat pada gambar dan seperti yang telah Ibu jelaskan, di dalam posisi silang ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Adapun keuntungan dan kerugian akan Ibu jelaskan berikut ini. Apa keuntungan dari letak geografis bagi Indonesia? Karena letak Indonesia yang sangat strategis, ya, Indonesia bisa menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antar negara-negara dari Asia Timur, negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Ya, Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Ya, seperti kita lihat jalur perdagangan Asia Selatan pada peta berikut. Indonesia memiliki banyak keuntungan dari letak geografis. Yang pertama, menjalin hubungan kerjasama antara negara-negara tetangga. Bisa kerjasama politik, kerjasama bilateral, dan kerjasama perdagangan. Selanjutnya, sebagai jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, mempunyai keragaman kekayaan alam laut yang sangat melimpah. Keuntungan dan kerugian akibat letak geografis Indonesia berikut. Akibat dari adanya letak geografis Indonesia. Yang pertama, bisa terjadi konflik antar negara. Terus adanya imigran gelap, ya, yang tidak memiliki paspor. Adanya klaim wilayah negara lain, ya. Artinya wilayah perairan kita, ya, diklaim oleh negara lain. Adanya tindak kekerasan atau terorisme. Selanjutnya adalah
adanya kejahatan lintas negara. Selain daripada kerugian dan akibat yang bisa kalian lihat ini, ada lagi beberapa kerugian dari letak geografis Indonesia, yaitu adanya masuknya atau adanya masuknya budaya dari luar yang datang ke Indonesia yang mempengaruhi secara tidak langsung oleh kebudayaan, ketidaksopan santunan, dan lain sebagainya. Selain itu bisa menyebabkan terjadinya akibat adanya pencampuran kebudayaan dari negara lain, menyebabkan adanya pergaulan bebas dan lain-lain. Yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia yaitu letak berdasarkan dari struktur bebatuan. Secara geologis Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng listosfer, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Karena posisi geologis Indonesia, maka demikian Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Ya, yang pertama, karakteristiknya adalah Indonesia berada pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Saul, dan Laut Pertengahan. Selain daerah 3 dangkalan, Indonesia dilalui juga oleh beberapa rangkaian pegunungan di dunia, yaitu berada pada rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ya. Banyak pegunungan yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi iklim di sekitarnya karena adanya perbedaan ketinggian tempat tersebut. Selanjutnya banyak terdapat pegunungan yang aktif sehingga keadaan tanah di sekitarnya sangat subur dan bisa dijadikan sebagai media tanam. Seperti yang kalian lihat pada peta. Adapun pengaruh dari letak geologis Indonesia, ya, Indonesia berada pada jalur Ring of Fire. Ini bisa kita lihat garis merah ini adalah Ring of Fire. Adapun akibat dari letak geologis, ya, yang pertama sering terjadi gempa, terjadinya banyak gunung api, tanahnya subur dimiliki oleh Indonesia, dan banyaknya kekayaan barang tambang dan mineral. Ya, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk selanjutnya silakan mengerjakan link tugas yang akan Bu Guru siapkan nanti. Selalu semangat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.